Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elena, NIM 2210417600 dari kelas M1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS metode kuantitatif. Di sini saya mengambil judul yaitu memediasi peran kepercayaan konsumen terhadap restoran makanan lokal terhadap hubungan antara pemasaran media sosial dan niat beli konsumen di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Yang pertama ada semua daerah memiliki makanan yang luar biasa dengan cita rasa yang enak dan beberapa di antaranya sudah terkenal di seluruh dunia. Jumlah masyarakat Indonesia yang memproduksi makanan lokal telah mendorong proliferasi banyak penyedia makanan lokal. Keberlangsungan restoran selama pandemi ditentukan oleh aturan gaya hidup yang memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Kemudian ada keadaan ini telah mendorong banyak restoran makanan lokal Indonesia untuk menggunakan media sosial untuk menjangkau konsumen mereka. Konsumen cenderung menggunakan pemasaran media sosial untuk memperoleh informasi mengenai produk makanan. Dia perlu diperhatikan oleh restoran makanan lokal Indonesia. Selain itu, restoran tersebut diharapkan dapat menyediakan akun media sosial yang berisi informasi produk yang dijual, promosi, harga, dan informasi lainnya. Beragam informasi yang disebar oleh restoran pada platform media sosialnya dapat menimbulkan berbagai reaksi konsumen, mulai dari ketidakpercayaan hingga meningkatnya minat beli. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, empiris, menguji dampak kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi antara pemasaran media sosial dan minat membeli. Untuk mendapatkan bukti empiris, 210 peserta mengisi kuesioner online dan data dianalisis menggunakan structural equation modeling. Di sini juga ada metodologis. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh masalah pemasaran media sosial terhadap minat beli konsumen telah ditemukan. Namun terdapat kebaharuan karena menyelidiki restoran makan lokal Indonesia. Kontekstual, penyediaan layanan pesan antar makanan memainkan peran penting dalam industri perhotelan di era digital. Layanan pesan antar makanan dan minuman online mencapai 74,16% dan GoFood memperoleh jumlah tertinggi, yaitu 33,31%. Setelah itu ada pemasaran media sosial memiliki nilai bagi pemangku kepentingan. Trakiel dan Salomon 2016. Membangun kepercayaan, memberikan keamanan, memberikan lebih banyak nilai tambah daripada kekhawatiran bagi konsumen. Wesunggai dan Agus 2020, dan meningkatkan kepercayaan Mills 2012 dan niat pembelian Ismail 2017. Di sini saya juga akan menjelaskan hubungan antar variabel. Yang pertama, hubungan antara pemasaran media sosial terhadap kepercayaan konsumen. Yang kedua, ada hubungan antar niat pembelian konsumen trust tone konsumen. Yang ketiga, ada hubungan antara pemasaran media sosial terhadap niat membeli konsumen. Dan yang terakhir, hubungan antar variabel mediator trustansa konsumen antara pemasaran media sosial dan nilai pembelian. Adapun hipotesis dan model variabelnya bisa dilihat pada gambar modelnya. Ini di mana media sosial pemasaran berpengaruh terhadap konsumsi pembelian. Kemudian media sosial pemasaran dimediasi oleh konsumen, kemudian mempengaruhi konsumen pembelian. Dan di sini hipotesisnya, hipotesis 1 yaitu pemasaran media sosial mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Hipotesis 2,
Pemasaran media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli konsumen. Hipotesis 3, kepercayaan konsumen mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap niat beli konsumen. Yang keempat yaitu hipotesis 4, kepercayaan konsumen memediasi hubungan antara pemasaran media sosial dan niat pembelian konsumen. Di sini juga ada metode penelitiannya, yaitu pertama, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian explanatory, menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulannya adalah penyebaran kuesioner, penilaian menggunakan skala Likert, kemudian pengambilan sampel secara proposif dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu. Penelitian ini mengerahkan 201 responden. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM melalui alat Smart PLS 3.0. Di sini juga ada analisis hasil penelitian, dapat dilihat pada tabel, di mana pengukuran validitas diskriminan dilakukan dengan mengamati rasio korelasi heterotrialite monotrialite atau HTMT. Validasi diskriminan baik bila resiko korelasi HMT kurang dari 0,85. Tabel di atas menunjukkan semua rasio korelasi HMT kurang dari 0,85. Kemudian juga di sini ada tabel yang menunjukkan kuadrat AV dengan korelasi antar variabel melalui keluaran kriteria Fornell-Laker. Terus di sini juga ada reliabilitas diuji menggunakan prosedur analisis SEM PLSM dengan mempertimbangkan reliabilitas Cronbach, Salpa, dan komposit. Variabel ini dapat diandalkan bila lebih dari 0,7. Variabel di samping menunjukkan keadaan Cronbach, Salpa, dan komposit lebih dari 0,7. Kemudian ada tabel. Kemudian pada tabel kedua dapat dilihat tabel di samping menampilkan R-square dari variabel kepercayaan konsumen sebesar 0,425. Ini menunjukkan bahwa variabel pemasaran media sosial menjelaskan sebesar 42,5% dan variabel lainnya menjelaskan sisanya sebesar 57,5%. R-square dari variabel niat membeli konsumen adalah 0,521. Kemudian tabel berikutnya, tabel ini menampilkan dampak besar pemasaran media sosial terhadap kepercayaan konsumen di Indonesia. Q-score Q2 sama dalam kurung sama dengan 1 kurang SSE per SSO. Konsumen niat pembelian konsumen 0,301 pengujian. Hipotesis pembelian konsumen uji F-square. Restoran makan lokal 0,739 lebih besar dari 0,35. Pemasaran media sosial mempunyai dampak minimal terhadap niat pembelian di restoran tersebut. 0,049 lebih besar dari 0,02. Sementara kepercayaan konsumen berpengaruh besar terhadap niat membeli 0,395 lebih besar dari 0,35. Kemudian ada total Q2 dalam kurung sama dengan 1 kurang SSE per SSO dari variabel kepercayaan konsumen dan niat membeli masing-masing adalah 0,301 dan 0,388.
total Q2 dari variabel lebih dari 0 menunjukkan bahwa data telah direkonstruksi dengan baik dan variabel penelitian tersebut memiliki relevansi prediktif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis hasilnya. Penelitian ini menggunakan regresi mediasi, di mana regresi mediasi ini digunakan untuk menjelaskan mekanisme di balik hubungan antar dua variabel. Dan hasil ujinya, semua variabel berpengaruh positif signifikan. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel, di mana semua variabel berpengaruh signifikan dan diterima. Nah, kemudian kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa semua hipotesis didukung dan pemasaran media sosial sangat penting bagi kepercayaan konsumen. Selain kepedulian terhadap perilaku konsumen online, kepercayaan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi niat pembelian di restoran makanan lokal Indonesia. Penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan faktor-faktor penentu niat pembelian online dan di berbagai sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Pemasaran media sosial berpengaruh positif signifikan terhadap niat pembelian konsumen, dan yang terakhir, kepercayaan konsumen secara parsial memediasi hubungan antara pemasaran media sosial dan niat pembelian. Adapun kontribusi penelitian, yaitu penelitian ini dapat membedakan niat beli konsumen yang dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran konvensional. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji perbedaan antar niat beli konsumen di media sosial dan pemasaran konvensional. Keterbatasan penelitian ini, yaitu penelitian ini memiliki keterbatasan menggunakan responden dari salah satu provinsi di Barat Sumatera. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan sampel luar negeri karena variabel yang digunakan untuk menentukan niat beli konsumen hanya terbatas pada pemasaran media sosial dan kepercayaan. Menggunakan variabel lain seperti brand awareness, awareness, inovasi produk, dan lain-lain direkomendasikan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.